Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Oktri Fadilah Nasution, peserta Latsar CPNS 2022 dari Kabupaten Padang Lawas. Saya kali ini akan membahas mengenai learning journal mengenai kesiapsiagaan bela negara dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauzi Batubara SAP MPA. Siap siaga itu ialah kesiapsiagaan bela negara, suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemampuan awal bela negara itu ada 4. Yang pertama, ditandai dengan kesiapsiagaan jasmani. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Yang ketiga, menjunjung kearifan lokal. Dan keempat, memiliki etika atau etiket dan moral. Apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan jasmani? Jadi, kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungannya, dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan dari berbagai aktivitas fisik itu adalah seperti cuci baju, mengemudi mobil, menyapu rumah, jalan kaki, menyetrika, dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas fisik tersebut dapat memberi banyak manfaat, baik manfaat bagi fisik maupun bagi psikis atau mental. Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak hanya membutuhkan jasmani yang sehat, tetapi juga memerlukan jasmani yang bugar. Kebugaran jasmani ini diperlukan agar dapat menjalankan setiap tugas jabatan yang kita miliki dengan baik tanpa keluhan. Kebugaran jasmani seseorang itu dipengaruhi juga oleh pola hidup sehatnya. Adapun kebiasaan-kebiasaan baik dalam pola sehat yang perlu kita lakukan itu seperti makan sehat, aktivitas sehat, dan berpikir sehat, serta lingkungan yang sehat dan juga istirahat yang sehat. Kemudian yang kedua itu adalah kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental itu adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Kesehatan mental berkaitan dengan salah satunya kemampuan berpikir. Berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Yang termasuk juga ke dalam kesiapsiagaan mental selain berpikir sehat itu adalah kendali diri. Kendali diri adalah tanda kesehatan mental dan kesehatan spiritual yang paling tinggi. Secara sederhana, kendali diri itu adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Kemudian, manajemen stres itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya maupun terhadap lingkungannya. Contohnya nih, masalah stres itu banyak terjadi juga di dunia kerja. Seperti misalnya seorang ASN, sepanjang menjalankan tugas jabatannya, dimungkinkan akan bersinggungan dengan banyak permasalahan atau stresor yang akan memberi perasaan tidak enak atau tertekan, baik fisik ataupun mental yang mengancam, mengganggu, membebani, atau membahayakan keselamatan dan kesejahteraan hidupnya. Kemudian ada makna hidup. Makna hidup dalam kesehatan spiritual merupakan perwujudan dari bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Makna hidup terdiri dari sejumlah komponen seperti menolong dengan spontan, memegang teguh janji, memaafkan, berperilaku jujur, dan lain-lain sebagainya. Kemampuan awal bela negara yang ketiga yaitu menjunjung kearifan lokal. Itu adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat dia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan.
Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Kemudian yang keempat yaitu memiliki etika atau etiket dan moral. Etika itu adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Sementara etiket sendiri pengertiannya itu sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam bentuk berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, serta hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Sementara moral itu adalah kebiasaan atau adat, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk ke dalam etika itu adalah keprotokolan. Keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Dengan kata lain, protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan mengenai kesiapsiagaan bela negara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.